Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rahmaning Tias, NIM 20210150060 dari program studi PGSD Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan satuan sudut dan konversinya. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yakni pengertian satuan sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu pada satu titik pangkal yang sama. Titik pertemuannya disebut dengan titik sudut, sedangkan kedua ruas garisnya disebut dengan kaki sudut atau sisi sudut. Dalam bahasa matematika, sudut itu disimbolkan dengan simbol tanda seperti kurang dari. Pada gambar, titik O merupakan titik pertemuan dari garis AO dan BO, sehingga titik O disebut dengan titik sudut, sedangkan garis AO dan BO merupakan kaki sudut atau sisi sudut. Yang selanjutnya, satuan sudut. Satuan sudut sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada satuan derajat. Satuan derajat disimbolkan dengan tanda lingkaran di atas. 1 derajat adalah besaran sudut yang diputar oleh jari-jari lingkaran sejauh 1/360 putaran atau 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. 1 derajat dibagi menjadi 60 bagian yang sama disebut menit, sehingga 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Dan 1 menit dibagi menjadi 60 bagian yang sama disebut detik. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Maka hubungan antara derajat, menit, dan detik dapat dituliskan sebagai 1 derajat itu sama dengan 60 menit dan 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Sebagai contohnya, 36,5 derajat itu sama dengan 36 derajat ditambah dengan 0,5 derajat. Sama dengan 36 derajat, 0,5 derajat itu sama dengan 5/10. Karena dijadikan menit, maka dikali 60 menit. Hasilnya 36 derajat ditambah 5/10 kali 60 menit, itu hasilnya 30 menit. Maka 36,5 derajat itu sama dengan 36 derajat 30 menit. Satuan sudut yang kedua yakni satuan radian. 1 radian adalah besarnya sudut pusat suatu lingkaran yang panjang busur di hadapan sudut itu sama dengan panjang jari-jarinya. Besar suatu sudut disebut dengan 1 radian dan ditulis 1 rad jika panjang busur AB sama dengan jari-jari R. Maka 1 radian dapat didefinisikan sebagai berikut. 1 radian sama dengan busur AB dibagi dengan keliling lingkaran dikalikan dengan 360 derajat. Karena dalam satu lingkaran itu terdapat 360 derajat. Maka 1 radian itu sama dengan R dibagi keliling lingkaran 2πr dikali 360 derajat. Sehingga 1 radian didefinisikan sebagai 180 derajat dibagi pi. Selanjutnya, konversi satuan sudut. Yang pertama, konversi dari derajat ke radian. 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. 180 derajat itu sama dengan pi radian. Maka 1 derajat itu sama dengan pi dikali 180 radian, dengan pi sama dengan 3,14. Maka untuk mengubah X derajat ke radian dapat dilakukan dengan mengkalikan X dengan pi 180 radian. Dan dapat dituliskan X derajat sama dengan X derajat dikali pi dibagi 180 derajat dikali radian. Contoh soalnya, nyatakan 30 derajat dalam satuan radian. Maka dimasukkan ke dalam rumusnya, X derajat sama dengan X derajat dikali pi dibagi 180 derajat dikali radian. Sehingga 30 derajat itu sama dengan 30 derajat dikali pi dibagi 180 derajat dikali radian.
Sehingga hasilnya 30 derajat itu sama dengan 1/6 pi radian. Selanjutnya, konversi dari radian ke derajat. 1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Untuk mengubah X radian ke derajat dapat dilakukan dengan mengkalikan X dengan 180 derajat dibagi pi. Maka dapat dituliskan X radian itu sama dengan X dikali 180 derajat dibagi pi. Sebagai contohnya, nyatakan 2/3 pi radian ke dalam derajat. Maka penyelesaiannya 2/3 pi radian itu sama dengan 2/3 pi kali 180 derajat dibagi pi. Maka 2/3 dikali 180 derajat hasilnya 120 derajat. Selanjutnya ada tabel konversi antara putaran, derajat, dan radian. Satu putaran penuh itu sama dengan 360 derajat, sama dengan 2 pi radian. Setengah putaran itu sama dengan 180 derajat, sama dengan pi radian. 1/4 putaran itu sama dengan 90 derajat, sama dengan setengah pi radian. Dan 1/8 putaran itu sama dengan 45 derajat, sama dengan 1/4 pi radian. Materi yang selanjutnya yakni menentukan besar sudut pada jarum jam. Langkah yang pertama yaitu menentukan besar sudut pada jarum penunjuk jam atau jarum pendek. Karena dalam satu putaran penuh itu ada 12 jam yang mewakili 360 derajat, ini artinya setiap jam mewakili 360 derajat dibagi dengan 12 sama dengan 30 derajat. Sehingga sudut pada jarum penunjuk jam dapat dicari menggunakan rumus A plus B per 60 dikali 30 derajat dengan A menunjukkan jam dan B menunjukkan menit. Selanjutnya, menentukan sudut pada jarum penunjuk menit atau jarum pendek. Karena dalam satu putaran penuh itu terdapat 60 menit yang mewakili 360 derajat, yang artinya setiap menit mewakili 360 derajat dibagi 60 sama dengan 6 derajat. Sehingga sudut pada jarum penunjuk menit itu dapat dicari menggunakan rumus B dikali 6 derajat. Yang ketiga, menentukan sudut yang dibentuk oleh kedua jarum. Sudut yang dibentuk oleh kedua jarum dapat dicari dengan mencari selisih dari kedua sudut yang telah dicari tadi. Sudut yang dibentuk oleh kedua jarum itu bernilai mutlak sehingga hasilnya selalu positif. Sebagai contoh soalnya, tentukan ukuran sudut yang dibentuk pada jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 02.00. Penyelesaiannya pukul 02.00 itu berarti A-nya itu sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 0. Sehingga langkah yang pertama menentukan sudut pada jarum penunjuk jam, yakni menggunakan rumus A plus B per 60 dikalikan dengan 30 derajat. Maka 2 ditambah B-nya 0 dibagi 60 dikalikan 30 derajat hasilnya 60 derajat. Langkah yang kedua, menentukan sudut yang dibentuk pada jarum penunjuk menit atau jarum panjang, yakni rumusnya B dikali dengan 6 derajat. Sehingga dimasukkan B-nya 0 dikali dengan 6 derajat hasilnya 0 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk oleh kedua jarum yakni mutlak dari selisih kedua sudut pada jarum. Maka sudut yang dibentuk oleh kedua jarum tersebut 60 derajat dikurangi 0 derajat hasilnya 60 derajat. Sehingga besar sudut antara kedua jarum adalah 60 derajat. Materi yang selanjutnya yakni macam-macam sudut. Yang pertama yaitu sudut lancip. Sudut lancip merupakan sudut yang tetanya lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang tetanya sama dengan 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang tetanya lebih besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat.
Yang terakhir ada sudut pelurus. Sudut pelurus merupakan sudut yang tetanya sama dengan 180 derajat. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.